tiba di base camp pendakian Gunung Arjuna pada sore hari. Matahari mulai condong ke barat, cahayanya kemasan menerpa pepohonan di sekitar pos registrasi. Beberapa pendaki lain tampak beristirahat, sementara seorang petugas berseragam sederhana sedang duduk di depan meja pencatatan. Selamat sore, Pak. Pak, kami mau mendaki. Kata Alia dengan semangat, menyerahkan KTP dan formulir yang sudah diisi. Petugas itu mengamati mereka dengan sorot mata tajam sebelum mengambil daftar dan mencatat nama mereka. Kalian yakin mau naik sekarang? Ini udah sore, sebentar lagi gelap. Ujarnya dengan nada berat. Kami ingin mengejar sunrise di puncak, Pak. Jawab Santo. Petugas itu menghela nafas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Hati-hati kalau di jalur atas, Hati-hati di jalur atas, jangan macem-macem, jangan ambil apapun, dan kalau dengar suara aneh, pura-pura nggak dengar aja. Hamdan merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara aneh? Maksudnya gimana, Pak? Petugas hanya tersenyum tipis, lalu mengembalikan kartu identitas mereka. Sudah, kalian bisa mulai naik sekarang. Semoga selamat sampai turun lagi. Tanpa menjawab lebih lanjut, petugas itu kembali menunduk sibuk dengan buku catatannya. Setelah selesai dengan urusan registrasi, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah ladang teh. Tanaman teh hijau membentang luas di kedua sisi, bergoyang lembut diterpa angin sore. Di kejauhan, beberapa petani masih terlihat sibuk memetik daun teh, meski matahari sudah hampir terbenam. Saat mereka berjalan lebih jauh, seorang petani tua dengan wajah keriput dan tubuh kurus menghampiri mereka. Ia mengenakan caping dan membawa sebuah keranjang besar di punggungnya. Mau naik sekarang, Nak? Tanyanya dengan suara parau. Iya, Pak. Kami mau ngejar sunrise. Jawab Alia dengan sopan. Petani itu menghela nafas panjang, lalu menatap mereka dengan ekspresi khawatir. Lebih baik kalian tunda pendakiannya. Malam ini bukan malam yang baik untuk naik. Santo mengerutkan kening. Maksud Bapak? Orang tua itu menatap ke arah gunung. Matanya seakan menyimpan cerita lama yang mengerikan. Kadang di malam tertentu mereka punya hajatan. Suara gamelan suka terdengar. Kalau kalian dengar itu, jangan pernah menoleh. Hamdan merinding mendengar ucapan petani itu. Lalu, dia melirik Arya dan Santo, berharap ada yang setuju untuk menunda pendakian. Tapi, Alia tersenyum kecil, berusaha menenangkan suasana. Terima kasih, Pak, atas peringatannya. Tapi kami udah siap. Kata Alia, tetap teguh pada rencana. Petani itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap mereka dengan sorot mata iba sebelum kembali memetik teh. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Hamdan berbisik. Kalian gak merasa aneh? Kenapa ya? Udah 2 orang loh yang memperingatkan kita. Santo mengangkat bahu. Mungkin mereka cuma percaya takhayul.
Alia tertawa kecil meski sedikit gugup. Udah, nggak usah mikir aneh-aneh. Yang penting kita nggak bikin ulah. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya sampai di pos 2. Nafas mereka tersengal, tubuh terasa lelah. Jalur pendakian ternyata lebih berat dari yang mereka bayangkan. Aku capek banget. Kita ngecamp di sini aja ya. Ucap Alia sambil mengusap keringat di dahinya. Hamdan langsung setuju. Setuju. Gue nggak yakin bisa lanjut sampai puncak kalau maksa sekarang. Santo menghembuskan napas panjang, lalu mengangguk. Oke, sunrise bisa kita lihat lain kali. Yang penting kita aman. Mereka pun mulai mendirikan tenda di tempat yang agak terbuka. Angin gunung berhembus menusuk tulang, membuat mereka segera masuk ke dalam tenda setelah makan malam seadanya. Namun, sekitar pukul 11 malam, ketika mereka hampir terlelap, terdengar suara langkah kaki dari arah jalur pendakian. Hamdan yang masih terjaga, dia membuka sedikit pintu tenda dan mengintip keluar. Beberapa orang terlihat berjalan perlahan melewati pos 2. Tapi ada sesuatu yang aneh. Mereka berjalan dengan gerakan kaku, seolah-olah tidak benar-benar menyentuh tanah. Pakaian mereka terlihat seperti busana adat Jawa, lengkap dengan kain batik dan belangkon. Tidak ada satupun dari mereka yang membawa senter. Hamdan menahan nafas, tubuhnya mulai gemetar. Dia ingin membangunkan Santo dan Alia, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka, seorang pria dengan pakaian pengantin khas Jawa, berhenti tepat di depan tendanya. Hamdan menahan jeritan. Wajah pria itu tampak pucat pasi dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Namun, seolah menyadari keberadaan Hamdan, kepalanya tiba-tiba bergerak perlahan ke samping, hampir menoleh ke arah tenda. Jangan menoleh. Suara petani tua tadi terngiang di kepala Hamdan. Dengan sisa keberanian yang ada, Hamdan memejamkan matanya dan menahan nafas. Detik demi detik berlalu di dalam ketegangan. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini menjauh ke arah jalur atas. Hamdan baru berani membuka mata ketika semuanya kembali sunyi. Dia kembali meraih badan temannya, membangunkan Santo dan Alia dengan wajah pucat. Gue lihat ada orang-orang aneh naik ke atas. Mereka nggak bawa senter. Santo mengerutkan kening. Maksud lu apaan? Hamdan menelan ludah. Gue nggak yakin mereka manusia. Alia menggigit bibir, wajahnya sedikit pucat. Tapi kalau mereka naik ke atas, berarti jalannya aman kan? Mereka bertiga saling memandang. Akhirnya, Santo menghela nafas. Udah, kita nggak usah mikir aneh-aneh. Kalau kita takut, kita malah nggak bakal sampai di puncak. Kita lanjut aja besok pagi. Hamdan mengangguk ragu. Meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan, dia memilih untuk mengabaikannya. Mungkin cuma pendaki lain yang pakai baju adat buat ritual tertentu, pikirnya. Pagi harinya, mereka
mereka berkemas dan bersiap kembali melanjutkan pendakian. Meski kejadian malam itu masih membekas di benak mereka, tidak ada yang membahasnya lagi. Setelah beristirahat cukup di pos 2, Hamdan, Santo, dan Alia kembali melanjutkan perjalanan. Sinar matahari pagi mulai menyinari jalur pendakian, menyisakan embun tipis yang masih menempel di dedaunan. Udara dingin masih terasa, tapi semangat mereka perlahan kembali. Ternyata gunung ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Kata Alia sambil mengatur nafas. Santo mengangguk. Iya, tanjakannya panjang terus, gak ada bonus jalan datar. Mereka terus berjalan dengan langkah perlahan. Jalur semakin curam dengan bebatuan besar yang harus mereka panjat. Sesekali, Hamdan berhenti untuk mengatur nafas. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Meski perjalanan terasa berat, tidak ada kejadian aneh yang mereka alami. Setelah beberapa jam berjalan melewati jalur sabana yang penuh dengan batuan besar, Hamdan, Santo, dan Alia akhirnya tiba di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Langkah mereka lambat karena medan yang semakin sulit dan tubuh mereka terasa kelelahan. Alia menjatuhkan diri di atas tanah yang agak datar, menyandarkan punggung ke sebuah batu besar. Gila, capek banget. Kita beneran bakal lanjut sampai puncak. Hamdan membuka botol air dan meneguknya sedikit demi sedikit. Kita istirahat sebentar, baru lanjut ke pos 4. Masih ada waktu sebelum gelap. Santo menepuk pundak Hamdan. Iya, tapi kita harus hemat tenaga. Semakin ke atas makin susah jalurnya. Mereka bertiga menikmati bekal yang tersisa sambil memandangi pemandangan lembah hijau yang terbentang luas. Angin sore bertiup perlahan, membawa kesejukan yang membuat mereka sedikit rileks. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara yang familiar. Angin membawa alunan gamelan yang lirih, seakan datang dari atas gunung. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka bertiga saling pandang dengan wajah tegang. Hamdan merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalian dengar itu? Bisiknya. Alia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Iya, ini nggak mungkin pendaki lain kan? Santo mencoba tetap tenang, meskipun suaranya terdengar sedikit gemetar. Mungkin ada kelompok lain yang lagi ritual, atau mungkin semacamnya lah. Suara gamelan itu tidak kunjung hilang, justru semakin jelas, seakan-akan mendekati pos 3. Udara yang tadinya terasa sejuk, kini terasa lebih dingin. Hamdan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran tentang peringatan petani di ladang teh. Kalau dengar suara aneh, pura-pura nggak dengar. Alia merapatkan jaketnya, matanya berkaca-kaca. Aku mulai nggak yakin. Mungkin kita harus turun aja. Hamdan dan Santo tidak langsung menjawab. Mereka bertiga terdiam, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Keraguan mulai muncul di benak mereka. Namun,
Di saat yang bersamaan, suara langkah kaki terdengar dari jalur belakang mereka. Hamdan menoleh cepat. Sekelompok pendaki lain sekitar 5 orang muncul dari balik pepohonan. Mereka membawa tas carrier besar dan menggunakan trekking pole. Mereka tampak lelah, tapi santai, seakan tidak merasakan suasana aneh yang meliputi tempat itu. Salah satu dari mereka seorang pria bertubuh tinggi dengan kaos bertuliskan nama komunitas pendakian. Dia menyapa mereka. Kalian juga mau lanjut ke pos 4 ya? Hamdan, Santo, dan Alia saling pandang. Alia langsung mengangguk, meskipun ragu masih tersirat di wajahnya. Iya, kami juga mau naik. Pria itu tersenyum. Bagus, kita bisa jalan bareng. Lebih aman kalau naik dalam kelompok besar. Santo menghela nafas lega. Iya, setuju. Yuk kita lanjut jalan sebelum keburu gelap. Meskipun suara gamelan itu masih terdengar samar-samar dari kejauhan, keberadaan kelompok pendaki lain ini entah bagaimana membuat mereka lebih tenang. Keraguan mereka pun perlahan menghilang. Dengan langkah yang lebih mantap, Hamdan, Santo, dan Alia kembali mengangkat tas ransel mereka dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Namun, Hamdan tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di dalam hatinya. Apakah suara gamelan itu benar-benar hanya imajinasi mereka? Atau sesuatu sedang menunggu mereka di atas sana? Langkah mereka semakin berat saat perjalanan menuju ke pos 4. Jalur semakin menanjak dengan batu-batu besar dan akar pohon yang melintang di beberapa bagian. Angin berhembus lebih kencang di ketinggian ini, membuat udara terasa lebih dingin. Hamdan, Santo, dan Alia kini berjalan bersama kelompok pendaki lain yang mereka temui di pos 3. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ada Ilman, Raka, Dito, Yuda, dan Farhan. Untuk mengalihkan rasa lelah, mereka mulai mengobrol. Kalian tadi bilang, katanya kalian dengar suara gamelan ya? Tanya Ilman sambil menyesuaikan langkahnya dengan Hamdan. Santo mengangguk. Iya mas, tadi sore di pos 3, suaranya aneh, kayak datang dari atas gunung. Alia menambahkan dengan nada ragu. Waktu kami istirahat, suasananya jadi beda, kayak makin dingin gitu, dan suara gamelannya makin jelas. Ilman dan teman-temannya saling pandang. Lalu, Ilman terkekeh kecil. Santai aja, itu cuma suara gamelan biasa dari warga di lereng gunung. Kalian tahu kan, suara bisa terbawa angin ke tempat tinggi. Hamdan mengerutkan kening. Maksud lu, itu suara dari desa bawah? Ilman mengangguk. Iya, kami juga dengar itu sejak naik tadi. Gue sih nggak heran. Dulu waktu pertama kali kesini, gue juga sempat kepikiran yang aneh-aneh. Tapi setelah sering ke gunung, gue jadi paham kalau itu cuma ilusi suara yang terbawa angin. Dito yang berjalan di belakang Ilman langsung menimpali. Banyak yang bilang suara dari bawah bisa kedengeran sampai atas karena efek pantulan angin dan lembah. Kalau udah sering naik gunung, kalian bakal terbiasa. Meskipun penjelasan itu terdengar masuk akal,
Hamdan masih merasa ada yang janggal. Suara gamelan yang mereka dengar tidak seperti suara dari kejauhan yang samar-samar. Itu terdengar jelas, seakan-akan berasal dari jalur di atas mereka. Tapi melihat bagaimana Ilman dan teman-temannya tetap santai, Hamdan memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Mereka terus berjalan, melawan rasa lelah dan hawa dingin yang semakin menusuk. Namun, tanpa mereka sadari, di sela-sela suara langkah kaki dan obrolan ringan mereka, suara gamelan itu masih mengikuti. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Hamdan, Santo, Alia, dan kelompok Ilman akhirnya tiba di pos 4, pos terakhir sebelum ke puncak Gunung Arjuno. Jam di tangan Hamdan menunjukkan pukul 9 malam. Udara di pos 4 terasa lebih dingin dibandingkan di pos sebelumnya. Angin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Beberapa tenda pendaki lain sudah berdiri, menandakan bahwa mereka bukan satu-satunya yang akan menuju ke puncak esok pagi. Mereka segera mendirikan tenda dan menyiapkan makan malam seadanya. Sambil makan, mereka menyadari sesuatu. Suara gamelan yang menghantui perjalanan mereka kini tidak terdengar lagi. Kayaknya bener kata Ilman tadi, ujar Santo sambil menyeruput teh hangatnya. Alia mengangguk, wajahnya terlihat lebih tenang. Iya, mungkin emang cuma suara dari warga di bawah yang terbawa angin. Hamdan menghela nafas. Meski tadi ia masih meragukan penjelasan itu, kini dia mulai yakin kalau memang ada hal mistis di gunung ini. Seharusnya suara gamelan itu masih terdengar kan? Malam itu pun berlalu dengan tenang, tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan mencurigakan, dan tidak ada kejadian yang mengganggu tidur mereka. Pagi hari sekitar pukul 5 pagi, mereka bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Udara masih dingin, tapi semangat mereka membara. Dengan langkah mantap, mereka mulai mendaki jalur terakhir menuju ke puncak Gunung Arjuno. Namun, ketika mereka melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai Alas Lali Jiwo, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Hutan ini berada di bagian jalur sebelumnya. Pepohonannya lebih besar dan rapat, menciptakan bayangan gelap, meskipun matahari sudah mulai terbit. Udara di sini juga terasa lebih berat, seakan-akan ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasi mereka. Kenapa gue ngerasa aneh ya? Bisik Alia menghentikan langkahnya sejenak. Santo melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa, hanya pohon-pohon tinggi yang menjulang sunyi. Mungkin karena ini hutan keramat, katanya banyak yang tersesat di sini. Hamdan menelan ludah. Dia pernah mendengar tentang Alas Lali Jiwo, hutan yang dipercaya bisa membuat pendaki kehilangan arah jika mereka tidak berhati-hati. Banyak mitos yang mengatakan bahwa orang yang masuk ke hutan ini bisa lupa jalan pulang, seolah-olah jiwanya tertinggal di sini. Namun, mereka menepis semua pikiran buruk itu. Mungkin ini cuma perasaan
kita aja. kata Hamdan mencoba menguatkan hati. Mereka terus berjalan, tapi langkah mereka kini tertinggal sedikit jauh dari rombongan Ilman. Hutan ini seakan memperlambat mereka, membuat mereka merasa terisolasi. Suasana semakin sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Entah kenapa, meski tidak ada yang nyata-nyata salah, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka hanya belum tahu apa, dan mereka tidak menyadari sama sekali bahwa halangan sudah menanti mereka di hutan ini ketika turun nanti. Hamdan, Alia, dan Santo melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh semangat. Meskipun keheningan alas lali jiwa terkadang terasa menekan, mereka tetap berjalan menyusuri jalur pendakian, mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan Ilman sebelumnya. Langkah demi langkah mereka menikmati keindahan hutan yang masih alami. Suara burung-burung yang bersahutan dan gemerisik dedaunan menjadi irama yang menemani mereka. Sesekali, mereka berhenti untuk beristirahat dan mengisi tenaga dengan makanan ringan yang mereka bawa. Santo yang biasanya suka bercanda, kali ini terlihat lebih pendiam. Kok tumben gak banyak ngomong toh? Canda Alia. Lagi fokus nih, biar sampai puncak dulu. Bercandanya nanti aja pas turun. Jawab Santo sambil tersenyum kecil. Hamdan melihat jam tangannya. Kalau kita terus jaga ritme kayak gini, harusnya kita sampai di puncak sebelum sore. Benar saja, setelah beberapa jam mendaki dengan penuh kehati-hatian, mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Arjuno. Hamdan, Alia, dan Santo berdiri di atas batu besar, menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Langit biru yang luas, awan-awan yang berarak di bawah mereka, serta angin sejuk yang berhembus lembut membuat semua lelah selama perjalanan tadi terasa terbayar. Gila, ini keren banget, kata Alia dengan mata berbinar. makasih ya udah ngajakin kesini Ham. Tambah Santo sambil menepuk bahu temannya. Hamdan hanya tersenyum. Dia memandang ke arah Cakrawala, merasa bersyukur bahwa perjalanan mereka berjalan lancar hingga ke puncak. Di puncak mereka duduk sambil sesekali bergurau. Namun, ada hal yang mengejutkan mereka. Puluhan pendaki lain sudah berada di puncak. Beberapa duduk sambil berbincang, sementara yang lain sibuk mengabadikan momen dengan kamera. Tenda-tenda kecil terlihat berdiri di sekitar area puncak, menandakan beberapa pendaki telah bermalam di sana. Loh, kok rame banget ya? Padahal kita nggak nemu siapa-siapa di jalur tadi. Ujar Alia dengan nada bingung. Hamdan mengangguk. Iya, dari tadi cuma rombongan kita doang kan ya yang naik lewat jalur ini. Ilman yang baru saja melepas ranselnya mendengar percakapan mereka. Oh, kalian belum tahu ya? Jalur Lawang itu emang jarang banget dipakai pendaki. Kebanyakan orang lebih suka naik lewat jalur Tretes atau Purwosari. Jalurnya lebih populer, meskipun juga lebih panjang. Serius? Tapi tadi rasanya di jalur kita terlalu sepi deh. Ujar Santo sambil mengerutkan kening.
Gak ada satupun rombongan selain kita. Lanjutnya, Ilman hanya mengangkat bahu. Memang begitu, jalur lawang lebih terisolasi, makanya jarang ada yang pakai. Tapi karena sepi, suasananya jadi lebih kerasa natural. Itu yang bikin beberapa pendaki suka lewat situ. Hamdan melihat ke arah para pendaki yang berkumpul di puncak. Beberapa dari mereka tampak mendirikan bendera komunitas, sementara yang lain memasak di dekat tenda. Dia mendekati salah satu kelompok yang sedang menikmati makan siang. Mas, kalian dari jalur mana? Tanya Hamdan, mencoba memecahkan rasa penasarannya. Dari Tretes kita, Mas. Jawab salah satu pendaki dengan ramah. Kalau lihat yang lain, kebanyakan juga lewat Tretes. Jalur lawang jarang ada yang pakai sih. Kamu lewat situ? Hamdan mengangguk. Iya mas, selama perjalanan kita nggak nemu siapa-siapa selain rombongan sendiri. Pendaki itu tersenyum. Memang begitu, jalur lawang dikenal sepi. Tapi kalau kalian suka suasana sunyi, itu jalur yang tepat. Hamdan kembali ke tempat Alia dan Santo yang sedang duduk. Mereka bertiga mulai menikmati bekal sambil membicarakan apa yang mereka alami. Aku masih nggak habis pikir, Kata Alia dengan pelan. sepi itu satu hal, tapi tadi rasanya terlalu sepi. Santo mengangguk setuju. Iya ya, apalagi jalur ini punya cerita-cerita aneh loh soal suara gamelan dan segala macam gitu. Gue jadi bertanya-tanya, apa benar kita cuma sendirian di jalur itu tadi? Percakapan mereka terhenti sejenak ketika angin berhembus kencang di puncak. Meskipun pemandangan di depan mata begitu menakjubkan, rasa penasaran tentang jalur yang mereka lalui tetap mengusik pikiran mereka. Jalur lawang bukan hanya sepi, tetapi juga menyimpan atmosfer misterius yang sulit dijelaskan. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Jalur turun masih menanti, dan siapa yang tahu apa yang akan mereka temui kali ini. Perjalanan turun dimulai dengan suasana ceria, meskipun tenaga mereka mulai terkuras. Rombongan Ilman memilih jalur lain, meninggalkan Hamdan, Alia, dan Santo untuk turun sendiri melalui jalur lawang. Mereka berjalan perlahan, menikmati sisa perjalanan sembari mengingat pemandangan dari puncak. Namun, sesampainya di alas Lali Jiwo, suasana berubah drastis. Hutan yang sebelumnya terasa tenang, kini menyelimuti mereka dengan keheningan yang aneh. Pepohonan rimbun tampak lebih gelap meskipun hari masih sore. Udara menjadi lebih dingin dan suara alam terasa seperti menghilang. Alia yang berjalan di paling belakang, dia semakin tertinggal. Tubuhnya lelah dan pikirannya melayang. Langkahnya terhenti saat pandangannya kabur sejenak. Lalu, dia fokus kembali di depannya. Terlihat berdiri seorang perempuan paruh baya. Perempuan itu mengenakan pakaian khas Jawa berwarna gelap dengan kain batik yang melilit tubuhnya dan selendang yang tersampir di pundaknya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam menusuk. Alia terdiam, tubuhnya kaku.
dia tidak bisa bersuara. Perempuan itu perlahan mendekat, lalu berbisik dengan suara halus, namun dingin. Kamu cocok sekali menjadi kembang mayang di pernikahan anakku. Alia merasa tubuhnya menggigil. Dia tidak sepenuhnya memahami maksud kata-kata perempuan itu. Tapi, ada sesuatu yang mengerikan dalam cara dia berbicara. Perempuan itu tampak seperti bayangan, namun nyata. Kembang mayang? Bisik Alia dengan lemah. Iya. Perempuan itu tersenyum, tetapi senyumannya terasa kosong. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami di sini, di alam ini. Alia berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi seperti ada yang menahannya. Sekelilingnya menjadi gelap, hanya menyisakan perempuan itu dan suara dingin yang melolong. Di depan, Hamdan dan Santo berhenti menyadari Alia tidak lagi mengikuti mereka. Ya, kamu di mana? Teriak Hamdan sambil berbalik. Tidak ada jawaban. Mereka segera berlari ke arah tempat terakhir melihat Alia. Hamdan menemukan Alia berdiri mematung, wajahnya pucat. Alia, kamu kenapa? Santo mengguncang bahunya. Alia tersentak dan mendapati dirinya kembali di hutan. Tidak ada lagi perempuan Jawa itu. Namun, kata-katanya masih terngiang di telinganya. Aku tadi... Alia gemetar, matanya berkaca-kaca. Kamu kenapa? Tanya Hamdan, suaranya penuh kekhawatiran. Alia hanya menggeleng, terlalu takut untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia tahu, apapun yang dia lihat dan dia dengar tadi bukanlah sesuatu dari dunia ini. Perjalanan turun kembali dilanjutkan, tapi suasana hati Alia tidak lagi sama. Di setiap langkahnya, dia merasa seperti sedang diawasi. Pandangan perempuan itu terus menghantui-nya, seakan-akan janji untuk menjadikannya kembang mayang masih menggantung di udara. Sore itu, sekitar pukul 4 mereka tiba kembali di pos 4. Tubuh mereka lelah, tapi suasana hati mulai membaik. Hamdan dan Santo segera menyiapkan makan malam sederhana, sementara Alia duduk bersandar di dekat tenda, mencoba mengumpulkan tenaganya. Kabut mulai turun perlahan menutupi pemandangan sekitar. Awalnya, kabut itu terasa wajar, seperti khasnya suasana pegunungan saat senja. Namun, lama-kelamaan, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi sunyi dan mencekam. Alia yang sedang berusaha memejamkan mata tiba-tiba terlonjak saat mendengar suara pelan di telinga kirinya. Suara itu berbisik halus, namun jelas. Sudahkah kamu pikirkan pendapatmu? Menjadi kembang mayang adalah kehormatan besar. Alia langsung
membuka matanya dan segera menoleh ke kiri. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang menggantung berat di udara. Suara Hamdan dan Santo terdengar samar-samar dari arah api unggun. Jantung Alia berdegup kencang. Dia mengenali suara itu. Itu adalah suara perempuan parubaya yang dia temui di alas Laliciwo. Apa maumu? Bisik Alia dengan lirih, mencoba menenangkan dirinya. Suara itu kembali terdengar, lebih lembut namun tetap menakutkan. Kami memilih Muna. Anak kami sangat senang jika kamu setuju. Tidak perlu takut, semuanya akan berjalan dengan indah. Alia merasakan tengkuknya meremang. Dia menggenggam erat jaketnya, mencoba mengabaikan bisikan itu. Tapi, suara tersebut semakin jelas, seakan-akan perempuan itu berdiri tepat di belakangnya. Jawablah dengan hati yang tulus, atau kami akan memilih jalan lain. Tiba-tiba, Hamdan muncul dari balik kabut. Alia, kamu gak apa-apa? Tanyanya dengan wajah khawatir. Alia tersentak, mendapati dirinya kembali sadar sepenuhnya. Dia memaksakan senyum. Aku gak apa-apa kok mas, cuman ngantuk. Hamdan memandangnya ragu, tapi tidak ingin mendesak lebih jauh. Ayo makan dulu, habis itu kita tidur. Besok perjalanan masih panjang. Alia hanya mengangguk dan mengikuti Hamdan ke dekat api unggun. Namun, pikirannya terus bergulat dengan suara perempuan tadi. Setelah makan malam, semuanya kembali ke dalam tenda untuk tidur. Namun, Alia justru merasa tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Anehnya, rasa ngantuk yang biasanya datang setelah kelelahan tidak muncul. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap sadar. Saat malam semakin larut, telinganya menangkap suara alunan gamelan. Suara itu pelan, tapi begitu merdu dan memikat. Alia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya. Namun, alunan suara itu semakin jelas dan terasa begitu dekat, seolah-olah datang dari arah hutan di sekitar mereka. Suara gamelan itu terasa aneh. Dia seperti dipanggil, didorong untuk berjalan menuju ke arah sumber suara. Alia mendapati kakinya mulai bergerak, meskipun dia tidak benar-benar ingin melakukannya. Seakan-akan ada kekuatan lain yang mempengaruhinya. Ketika langkahnya hampir keluar dari area tenda, tiba-tiba Alia tersadar. Dengan cepat dia mengucap kalimat istighfar berulang kali. Mendadak, suara gamelan itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tersisa kecuali kesunyian malam yang mencekam. Tubuh Alia gemetar. Dia berbalik dan duduk di depan tenda, berusaha menenangkan dirinya. Tidak lama kemudian, dia memutuskan untuk membangunkan Hamdan dan Santo. Ada apa, Lia? Tanya Hamdan dengan mata setengah terpejam. Mas, aku gak bisa tidur.
tadi aku dengar ada suara aneh, suara gamelan. Aku hampir aja jalan ke sana, Mas. Untung aku istighfar. Alia menjelaskan dengan suara gemetar. Hamdan dan Santo saling pandang. Wajah mereka berubah serius. Dari tadi kamu dengar itu, Lia? Tanya Santo. Alia mengangguk. Dia menceritakan semua yang dialaminya sejak sore tadi tentang suara bisikan perempuan, alunan gamelan, hingga keinginannya yang hampir tak bisa dia kendalikan untuk berjalan menuju ke sumber suara. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tetap berjaga bersama hingga pagi. Hamdan dan Santo mencoba menenangkan Alia dengan obrolan ringan. Meskipun sesekali mereka melirik ke arah kabut yang masih menyelimuti sekitar. Malam itu terasa sangat panjang bagi mereka. Ketiganya berharap kabut segera menghilang dan pagi datang membawa kehangatan serta keberanian baru untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi itu, kabut yang menyelimuti pos 4 perlahan menghilang, digantikan sinar matahari yang hangat. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Alia, Hamdan, dan Santo akhirnya bisa bernafas lega. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi alunan gamelan. Hanya suara alam yang kembali akrab di telinga mereka. Mereka segera berkemas, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, dan mulai menapaki jalur turun. Langkah-langkah mereka terasa lebih ringan, meskipun Alia masih dibayangi oleh pengalaman yang dia alami semalam. Suara lembut perempuan parubaya dan alunan gamelan itu masih terus terngiang di pikirannya. Hamdan yang berjalan di paling depan beberapa kali menoleh ke belakang untuk memastikan Alia baik-baik aja. Santo juga sesekali bercanda untuk menghidupkan suasana, berusaha membuat perjalanan turun terasa lebih santai. Beruntung, perjalanan turun berjalan dengan lancar tanpa ada insiden apapun. Tidak ada keanehan, tidak ada gangguan. Namun, Alia tidak bisa sepenuhnya merasa tenang. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah bayangan dan halusinasi. Meskipun hati kecilnya tahu itu lebih dari sekedar itu. Saat mereka mendekati salah satu barak petani teh, Hamdan melihat seseorang yang tampak familiar. Itu kan petani yang kita temui waktu naik. Katanya sambil menunjuk seorang pria tua yang sedang duduk di depan barak. Santo mengangguk, dan mereka bertiga memutuskan untuk singgah sejenak. Pria tua itu menyambut mereka dengan senyuman hangat. Wah, kalian sudah turun ya? Bagaimana perjalanannya? Tanyanya dengan ramah. Hamdan dan Santo mulai menceritakan pengalaman mereka selama pendakian. Alia, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bergabung dalam percakapan. Namun, saat petani itu melihat wajah Alia, senyumannya perlahan memudar. Kamu, kelihatannya ada yang mengikutimu, nak. Ujar petani itu tiba-tiba. Suaranya terdengar serius. Alia terkejut. Mengikuti saya, Pak. Apa maksudnya? Petani
itu menghela nafas panjang. Dia melirik sekeliling, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Waktu pertama kali saya lihat kalian naik, sebenarnya saya sudah merasa ada yang tidak biasa. Tapi saya diam saja, karena saya pikir itu tidak akan mengganggu kalau kalian tidak macam-macam. Hamdan dan Santo saling pandang, lalu menatap petani itu dengan penuh tanda tanya. Tidak biasa bagaimana, Pak? Tanya Hamdan. Di jalur yang kalian lewati, terutama di sekitar alas Lalijiwo, ada sosok yang sering muncul untuk menguji mental para pendaki. Sosok perempuan parubaya yang suka menawarkan sesuatu, dan biasanya kalau dia sudah memilih seseorang, dia tidak akan mudah melepaskan. Wajah Alia langsung pucat. Perempuan parubaya dengan pakaian Jawa, Pak? Tanyanya dengan suara gemetar. Petani itu mengangguk pelan. Betul, kalau kamu melihat atau mendengar sesuatu darinya, itu tandanya dia sudah menaruh perhatian pada kamu. Dia bukan sosok jahat, tapi keinginannya sering membuat orang-orang tidak bisa kembali dengan selamat. Alia menceritakan apa yang dia alami. Bisikan perempuan itu, tawarannya sebagai kembang mayang, hingga suara alunan gamelan yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Petani itu mendengarkan dengan seksama, sesekali juga mengangguk. Syukurlah kamu masih kuat untuk melawan, nak. Istighfarmu itu yang menyelamatkanmu. Sosok itu sering muncul saat kabut tebal turun. Biasanya dia mencari orang-orang yang sedang lengah atau sedang lelah. Lalu, bagaimana agar dia tidak lagi mengganggu, Pak? Tanya Santo. Kalau sudah sampai di bawah, jangan lupa berdoa dan meminta perlindungan. Biasanya setelah keluar dari kawasan itu, dia tidak akan bisa mengikuti lagi. Tapi kamu, nak, Petani itu menatap Alia dengan tajam. jangan terlalu memikirkan apa yang dia katakan. Semakin kamu memikirkan, semakin besar kemungkinan dia kembali. Alia mengangguk pelan, meskipun pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Dia merasa lega sekaligus khawatir. Namun, dia bertekad untuk melupakan semuanya dan melanjutkan hidupnya dengan tenang. Setelah berbincang sejenak, mereka berpamitan kepada petani teh itu dan melanjutkan perjalanan turun. Hati mereka sedikit lega setelah mendengar penjelasan tersebut. Meskipun bayangan perempuan parubaya itu masih membayangi Alia. Di perjalanan, Hamdan dan Santo berusaha menghibur Alia, meyakinkan bahwa semuanya sudah berakhir. Alia hanya tersenyum kecil, berdoa dalam hati agar benar-benar bisa meninggalkan semua itu di gunung, bersama kabut dan alunan gamelan yang tidak akan pernah dia lupakan. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.